Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita di hari Jumat ini untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita Rasulullah SAW, dan kita berharap bahwa kita dapat mengikuti milah beliau hingga akhir kehidupan kita, dan kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti, baik itu syafaat yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat kali ini dilaksanakan, kami mohon izin untuk memberikan beberapa informasi dari DKM Al-Haqqul Mubin. Yang pertama, informasi tentang infak Jumat yang lalu pada tanggal 24 Oktober 2025. Alhamdulillah telah terkumpul sebesar 7.455.200. 7.455.200. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas infak yang telah Bapak-bapak berikan, dan semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khotib dan imam pada Jumat kali ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Falah SEI dan muadzin Bapak Ar-Rokin. Kami mohon untuk para jamaah semua untuk dapat mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depan bapak-bapak semua, sehingga rekan-rekan kita yang masih di belakang dapat masuk ke area masjid ini, baik itu di lantai 1 ataupun lantai 2. Yang selanjutnya kami mohon juga untuk bapak-bapak jamaah sekalian untuk dapat menonaktifkan alat komunikasi ataupun juga mengkondisikan alat komunikasi agar dapat tercipta kekhusyuan dalam sholat Jumat pada hari ini. Selanjutnya untuk peserta seleksi umroh pada Ahad 2 November 2025 akan diadakan kajian akbar yang bertempat di Convention Hall AHM Plan 3 Cikarang, dengan pembicara adalah yang pertama Ustadz Profesor Dr. Muhammad Safi Antonio MIC, dan juga yang kedua Ustadz Muhammad B. Teguh LCMA. Dan untuk para peserta seleksi umroh yang hadir pada kesempatan tanggal 2 November 2025 akan mendapatkan poin khusus, dan mungkin poin itu bisa dikonfirmasi ke panitia ya. Mungkin itu yang dapat kami informasikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di majlis ini dalam rangka menjalankan salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia ketika menginginkan rumah di dunia, maka kita membutuhkan usaha dan kerja keras. Dan ternyata usaha dan kerja keras ini pun tidak cukup, karena harus membutuhkan waktu yang panjang dan jerih payah yang besar. Dan yang menariknya adalah ketika kita mendapatkan rumah dari hasil jerih payah yang besar, dari usaha dan kerja keras yang banyak, kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka begitu juga ketika kita ingin membangun rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka membutuhkan kerja keras, membutuhkan waktu yang panjang, dan ketika kita mendapatkannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk orang-orang yang berbahagia kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tanda bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita rumah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-20. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Mereka tinggal di salah satu kamar yang dimana di atasnya ada kamar-kamar yang sedang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Rumah kita bertingkat. Ada yang di atas, ada yang di bawah.
Tandanya apa? Semua tergantung amal soleh kita ketika kita di dunia. Ada orang yang amal solehnya banyak sehingga rumahnya Allah bangun dengan penuh dengan kemewahan. Ada juga yang amal solehnya standar-standar saja, Allah tetap bangunkan rumah di surganya Allah tapi dengan hal yang biasa-biasa saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka muncul pertanyaan di dalam diri kita. Lalu bagaimana cara kita membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama memberikan kita kisi-kisi amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan agar Allah bangunkan rumah untuk kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, binaul masajid. Bagaimana cara Allah bisa membangunkan rumah kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara membangun masjid. Karena kita tidak bisa pungkiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Kuba, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Dan yang menariknya, beliau langsung turun tangan dalam pembangunannya. Hal ini menunjukkan bahwa masjid memiliki peran penting di dalam Islam. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul pertanyaan, rezeki saya tidak banyak, rezeki saya pas-pasan, saya tidak bisa membangun masjid. Lalu apa yang harus saya lakukan? Maka jika ada tromol lewat ketika kita sedang sholat Jumat, maka sedekahlah dengan sedekah terbaik. Sekali lagi, jika ada tromol lewat di depan hadapan kita ketika sholat Jumat, atau apapun itu bentuknya ketika kita sedang di masjid, maka sedekahlah dengan sedekah terbaik. Dengan harapan apa? Insya Allah dengan sedekah terbaik kita, Allah catat amal soleh kita. Nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah dan masuk ke surganya, Allah sudah sediakan rumah untuk kita insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita agar dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah qira'atu suratul ikhlas, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti menghafal surah ini. Yang menarik di sini adalah setiap ayat di dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan yang besar. Tandanya apa? Satu Al-Quran semuanya memiliki keutamaan. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah ada beberapa surat yang memiliki keistimewaan dan keutamaan tertentu. Dan salah satunya adalah surah Al-Ikhlas. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas atau ayat depannya qul huwallahu ahad 10 marrat, 10 kali. Apa balasannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan dia rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di poin pertama kita membutuhkan harta untuk Allah bangunkan kita rumah di surga, yang kedua kita tidak butuh harta. Cukup dua hal yang kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, sediakan waktu. Yang kedua, sediakan waktu untuk belajar. Waktu untuk apa? Banyak di antara kita, mohon maaf, untuk membaca surah Al-Ikhlas 10 kali saja, itu tidak ada waktu. Na'udzubillah. Sedangkan kalau kita coba hitung-hitung, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, paling lama 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Pertanyaannya, pernahkah kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali pada saat ini? Saya yakin jarang. Kenapa? Karena kebanyakan mereka berpikir, kita berpikir bahwa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali membutuhkan waktu yang banyak. Dan yang menariknya lagi, kenapa kita harus belajar? Karena kebanyakan dari kita, na'udzubillah, ketika tidak mampu membaca Al-Quran, jadi malas membaca surah Al-Ikhlas. Sedangkan tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan energi yang besar, hanya untuk membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali, dan insya Allah Allah akan bangunkan kita rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling sederhana adalah ketika kita sedang bekerja, maka basahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang di dalamnya yang dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah.
Ini poin yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita agar dibangunkan rumah nanti di surganya Allah, yaitu alhamdu wal istirja' hala wuqu'il musibah fil walad, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimatul istirja' ketika kapan? Ketika anak kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya seperti ini. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka percaya atas takdir dan ketetapan Allah. Maksudnya apa? Ketika Allah berikan takdir yang tidak enak dalam hidup kita, ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yakin bahwa itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Termasuk salah satunya adalah ketika kita memuji Allah ketika anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Idza mata waladul 'abdi," jika ada salah seorang anak dari hamba Allah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala li malaikatihi, maka Allah akan bertanya kepada para malaikat. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Qabattum walada 'abdi, wahai para malaikat, apakah engkau mengambil anak dari hamba-hambaku? Fayaquluna na'am. Malaikat mengatakan, oh iya ya Allah, saya ambil nyawa anak-anak mereka. Kemudian Allah bertanya kembali, qabattum thamarata fuadih, apakah yang kamu ambil adalah buah hatinya, anak yang paling mereka sayang? Fayaquluna na'am. Dan para malaikat pada saat itu mengatakan, oh iya ya Allah, anak yang paling mereka sayang saya ambil ya Allah. Lalu di lanjutan hadisnya dikatakan, fayaqul, Allah bertanya kembali kepada para malaikat, madza qala 'abdi, apa yang hambaku katakan ketika engkau ambil anak yang paling mereka sayang? Fayaqulun, para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'aka, mereka memujimu dan pada saat yang sama mereka mengucapkan kalimat istirja', yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi, jika kita orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah satu anak kita atau semua anak kita dan semuanya kita sayang ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh keimanan yang sempurna. Bahwa apa? Bahwa ketika Allah panggil anak kita, Allah cabut nyawa anak kita, itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana cara berpikir kita agar kita bisa ikhlas ketika anak kita dipanggil? Sederhana saja. Maka yakinilah bahwa ketika anak yang paling kita sayang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah tabungan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini ini, insya Allah sesayang apapun kita dengan anak kita, kita akan ikhlas untuk meninggalkannya. Karena pahalanya, Allah berfirman di dalam hadis ini, fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ibnu li'abdi baitan fil jannah, maka bangunkanlah hambaku itu rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan berikanlah nama bangunan tersebut sebagai rumah pujian. Tandanya apa? Kalau kita ikhlas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah panggil anak kita, sebagai gantinya adalah bukan sekedar anak kita ditaruh di surganya Allah, tapi juga Allah bangunkan rumah untuk kita insya Allah. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah saddul faraj fi sufufis shalah, yaitu menutup celah pada salat. Maka mulai dari sekarang tolong jangan remehkan ketika kita merapatkan salat kita. Karena apa? Pahalanya luar biasa besar. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan," barang siapa yang menutup celah pada shaf salat atau merapatkan shafnya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah angkat derajatnya insyaallah. Bayangkan, mungkin bagi kita hanya merapatkan shaf, tapi pahala di mata Allah itu besarnya luar biasa. Dan merapatkan shaf bukan sekedar merapatkan kaki kita, tapi juga bahu dan pundak kita. Karena para ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa ketika merapatkan shaf, baik dari kaki, pundak, bahu, itu adalah salah satu dari sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Maka sekali lagi, tidak ada amal soleh yang ringan di dalam agama kita, apapun itu bentuknya. Sedangkan kita bisa membayangkan
hanya dengan merapatkan shaf kita dan kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, balasannya hanya satu, Allah bangunkan kita di rumah nanti di surganya Allah dan Allah angkat derajat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini jarang dilakukan oleh kita, dan jangan sampai na'udzubillah kita tinggalkan amalan sunnah ini. Salah satu amalan yang bisa membangunkan rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah doa usuk, yaitu ketika kita berdoa masuk ke pasar. Bayangkan, hanya dengan membaca doa masuk ke pasar, pada saat yang sama Allah bangunkan kita rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq," barang siapa yang masuk ke pasar, barang siapa yang masuk ke mall, faqala, kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca doa ini ketika masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, hanya baginya kerajaan dan hanya baginya pujian, yuhyi wa yumit, dan hanya dialah yang menghidupkan, dia pula lah yang mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dan dia adalah maha hidup dan tidak akan pernah mati, biyadihil khair, semua apa yang di tangan Allah semuanya sudah pasti baik, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita baca doa ini, balasannya adalah kataballahu lahu alfi hasanah, maka Allah akan catat 1.000.000 kebaikan untuk orang yang membacanya. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan Allah akan hapuskan 1.000.000 keburukannya. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan Allah angkat derajatnya 1.000.000 kali lipat dengan doa ini. Dan yang menariknya, di ujung hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan dia rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca doa. Maka muncul pertanyaan, kenapa kok dengan membaca doa masuk ke pasar kemudian Allah bangunkan kita rumah di surga? Karena begini, yang harus kita pahami adalah, coba kita sadari, ketika kita masuk ke pasar, ketika kita masuk ke mall, apakah pada saat yang sama kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kepala kita sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi pada saat ini adalah ketika seseorang masuk ke mall, baik itu penjual maupun dia pembeli, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan hartanya, mereka sibuk dengan kesenangannya, sampai akhirnya apa? Jika ada salah seorang hamba masuk ke dalam pasar, masuk ke dalam mall, dan ternyata dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah Allah bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari salah satu hambanya yang mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Dan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang muslih dan muslihah. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa ghafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuh wa khaliluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd.
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعة حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة